Saya sekarang berada di lokasi di mana mayat bisa berjalan, di mana pesta pemakaman lebih mahal daripada pesta pernikahan, dan tentunya adalah tempat di mana salah satu kopi terbaik Indonesia dihasilkan. Saya Adi Praceka dan selamat datang di Tanah Toraja. Tanah Toraja. Bagi saya, Tanah Toraja adalah daerah yang kental dengan aura magis. Tanah di mana orang mati mendapatkan perlakuan layaknya raja-raja. Selubung kematian di setiap sudut berpadu dengan ketenangan yang menghanyutkan. Dalam menjalankan adat istiadat, masyarakat Toraja mengingatkan saya akan masyarakat Bali. Upacara kematian dan penguburan mereka gelar dengan begitu megah. Ada satu hal lagi kesamaan antara Tanah Toraja dan Bali. Mereka memiliki kopi berkualitas yang diakui oleh para penikmat kopi dunia. Saya pikir tak lengkap rasanya perjalanan coffee story saya jika tidak singgah ke Tanah Toraja. Langkah awal perjalanan saya tentulah dimulai dari ibu kota Sulawesi Selatan, Makassar. Kota pelabuhan yang awalnya dikenal sebagai ujung pandang ini adalah salah satu gerbang menuju Tanah Toraja. Jika melewati jalan darat dari Makassar, maka waktu tempuh yang dibutuhkan adalah sekitar 8 sampai 9 jam. Makassar memang salah satu gerbang menuju Toraja. Namun bukan itu satu-satunya alasan saya singgah di kota ini. Kenalkan, Andrew Tang, pemegang gelar juara 3 kompetisi barista Singapura. Oi Andrew, what's up? Hey. How are you? Great flight? Yeah, good. Well, Andrew adalah teman saya dari Singapura. Dia adalah Hi. mantan seorang juara barista ketiga. You went third place, right? Yes. Di kejuaraan Singapura beberapa tahun yang lalu. Andrew sekarang ikut saya jalan-jalan ke Toraja dan kita akan memulai sebuah petualangan bersama. You ready to go Toraja? So definite. Let's go. Let's go. Andrew belajar menjadi barista secara otodidak. Sebelum terjun dalam pertandingan, tidak sekalipun ia memiliki pengalaman sebagai barista. Andrew akan menemani penjelajahan saya di Tanah Toraja. Tujuan kami kali ini adalah Kabupaten Toraja Utara. Dengan Rantai Pao sebagai ibu kota kabupaten, Toraja Utara adalah hasil pemekaran dari Kabupaten Tanah Toraja pada tahun 2008. Mayoritas penduduk Toraja beragama Kristen Protestan, agama yang dibawa kaum misionaris Belanda pada akhir abad ke-19. Namun adat istiadat tetap berakar kuat di daerah ini, terutama upacara kematian serta penguburan. Kedua aktivitas tersebut berpusat di Tongkonan,
Rumah adat dengan atap yang berbentuk perahu dan berukiran khas adalah lambang status bagi masyarakat Toraja. Makin banyak tanduk kerbau yang digantung di depan tongkonan, makin menunjukkan kalau pemiliknya berasal dari golongan berpunya. Kerbau adalah persyaratan utama bagi upacara kematian yang digelar masyarakat Toraja. Dalam sekali upacara kematian, minimal 2 hingga 3 kerbau dikorbankan. Keberadaan kerbau belang di antara kerbau yang akan dikorbankan makin meningkatkan status keluarga yang menggelar upacara kematian. Kerbau belang ini konon hanya dapat dijumpai di tanah Toraja saja. Akibatnya, harga si kerbau belang yang terhitung langka ini bisa mencapai 350 juta per ekor. Dulu tongkonan hanya boleh dibangun oleh keluarga dengan garis keturunan bangsawan saja. Namun kini masyarakat biasa yang mampu pun bisa mendirikan tongkonan. Fungsinya pun mulai bergeser. Dulu dijadikan rumah tinggal. Kini tongkonan lebih banyak difungsikan sebagai rumah penyimpanan jasad keluarga yang meninggal hingga keluarga tersebut siap menggelar upacara kematian atau penguburan. Tak jarang, tongkonan pun dijadikan sebagai tempat penyimpanan padi dan juga kopi. Bicara mengenai kopi Toraja, sebenarnya ada 2 jenis kopi Toraja yang kini dikenal luas oleh para pencinta kopi. Kopi Toraja yang dihasilkan oleh kebun-kebun kopi di Kabupaten Toraja Utara dan Kabupaten Tanah Toraja, serta kopi yang dihasilkan dari kebun-kebun di Kabupaten Nrekang, Mamasa, dan Goa. Kopi dari Kabupaten Nrekang inilah yang dikenal dengan sebutan Kopi Toraja Kalosi. Daerah Bantu Kamba adalah salah satu daerah penghasil kopi Toraja. Bersama Sapal Minanga, daerah ini menjadi lumbung kopi Toraja dengan kualitas ekspor. Sama seperti daerah-daerah lain di tanah Toraja, kopi-kopi yang ditanam di daerah ini adalah kopi Arabica. Dengan kontur tanah berbukit-bukit yang cukup curam, mendorong para petani kopi untuk membiarkan pohon-pohon kopi tumbuh tanpa dipangkas. Untuk mengetahui lebih jelas mengenai kopi Toraja yang ditanam oleh para petani, saya kenal seseorang yang tepat. Siang Pak. Halo, siang. saya Adi Pak. Apa kabar? Baik. Halo, ini teman saya Andrew. Ya. Halo Pak. Pak Sapan ini adalah ayah dari seorang teman saya di Jakarta. Beliau sudah berprofesi sebagai seorang penjual kopi selama berapa tahun Pak? 22 tahun. 22 tahun. Dan Ya. Bapak asli dari sini ya Pak ya? Ya asli Toraja. Dari Toraja. Ya. Wah, ini saya bingung Pak ngeliat pohonnya tinggi-tinggi, gimana metiknya Pak? Kita pakai kayu itu, tarik kayu. Macam di sini dia Oh. tarik begini. Ditarik pakai kayu Tarik gitu ya Pak ya? Dari atas ya pakai kayu. Oh, kayunya bisa jadi alat bela Iya. diri juga dong Pak? Iya bisa. Ini kayu kuat ini. Ya. Well, Andrew, if you have anything to ask, just ask. I'm just going to translate it for you. Oh, what makes the coffee here so special? Andrew bertanya Pak, apa yang membuat kopi dari daerah sini spesial Pak rasanya Pak? Ini kemungkinan dari iklim dan ketinggian juga karena tidak pakai pupuk kimia. Oh, Yeah. well, he basically says that what makes the coffee here special is one, the microclimate. Yeah. Second, because of the height, and Yeah. also here they do not use a chemical in fertilizer. They only Okay. use organic fertilizers.
Kalau di sini pengolahannya biasanya seperti apa, Pak? Sini pakai air yang manual saja. Manual. Iya. Boleh dilihat? Boleh. Boleh. Tolong anterin Ya. saya, Pak ya. Iya. Asik, kita lihat pengolahannya seperti apa. Bawa saja di sini, bawa itu kopinya kita giling nanti. Boleh. Nanti kita Ya. tunggu di sebelah sini aja, Pak. Kayaknya sebelah sana udah ada kopinya, Pak. Iya, iya. Petani kopi di Toraja biasa menjual biji-biji kopi mereka dalam bentuk kopi gabah hingga kopi beras. Buah kopi cherry yang telah mereka petik, mereka kupas dengan menggunakan mesin pulper tradisional yang lazim disebut luwak. Setelah dikupas, biji-biji kopi difermentasi hingga 36 jam, dicuci, dan kemudian dijemur hingga kadar air mencapai 18%. Setelah itu, kopi mereka huller atau dijual langsung ke pasar dalam bentuk kopi gabah. Musim panen kopi Toraja jatuh pada bulan Juni hingga September tiap tahunnya. Biasanya puncak panen terjadi pada bulan Juli hingga Agustus. Namun karena cuaca buruk, panen pun bergeser lebih cepat. Hasil panen pun menurun hingga lebih dari 50% jika dibanding panen musim lalu. Kondisi ini membuat pedagang kopi seperti Pak Yakobus menjadi kesulitan. Ia biasa membeli biji kopi di pasar Kepe dan Sapan dengan harga 18 hingga 20 ribu per liter biji kopi green bean. Kopi-kopi ini lantas ia bawa ke rumahnya di daerah Landorundun untuk dibersihkan dan disortir. Ia biasa mengupah hingga 3 orang warga untuk menyortir biji-biji kopi. Rata-rata per hari para pekerja yang mayoritas ibu-ibu ini mampu menyortir 30 hingga 40 kg biji kopi. Kayak lagi sorting nih, Pak. Iya, kita ini tempat kita sorting. Tapi ya sederhana saja karena belum ada. Wah, bijinya bagus, Pak. Iya, ini kopi Sapan. Oh, ini dari Sapan? Ini dari Sapan. Oh, oke. Sambil berdiri yuk, Pak. Saya, aduh, naik mobil kelamaan jadi susah jongkok. Iya. Emang susah jongkok sih dari dulu juga. Jadi, ini semua dari Sapan dan ini dipilah ya, Pak ya? Iya, iya ini. Yang kotornya itu di kemana? Si Itu, cacat-cacatnya? jual di pasar lokal. Oh, dijual di pasar lokal, Iya. tapi tetap bisa dijual ya artinya ya, jual, tidak jual, dibuang. tapi Ya? harga yang sudah Lebih tidak rendah sampai- ya pasti ya, Pak ya? Iya, Oh. sudah sangat rendah lah. Biasanya di pasar lokal dibuat apa, Pak, untuk kopi-kopi Untuk lokal? dibubukin untuk dijual Di... di daerah-daerah di kampung-kampung lah. Ya. Jadi buat mereka yang biasa suka dengan kopi yang gelap, hitam, dan pahit, Iya. itulah yang Anda minum. Yang lain yang bagus-bagus, disangrai lebih baik. Jadi ini semua disortir, nanti itu disimpan di mana, Pak? Di masuk karung itu baru simpan di gudang. Oh, simpan di gudang? Ya. Boleh lihat gudangnya, Pak? Boleh. Ayo. Biji-biji kopi yang telah disortir dan dibersihkan dari sisa kulit arinya lantas dikemas dalam karung dan siap dikirim ke Jakarta. Di Jakarta, anak tertuanya siap menanti dan menyalurkan pada para pembeli. Panen tahun lalu, Pak Yakobus mampu mengirim 10 ton green bean ke Jakarta. Namun tahun ini, kala panen menurun, jumlah tersebut sulit untuk dicapai. Aduh. Ini kayak wangi udah enak banget nih, Pak. Boleh nyoba kopinya nggak, Pak? Asik. Saya tukatkan saya biar gampang. Wah. Here you go, Andrew. Thank you. Yours. Terus, Pak. Kasih. Bapak, nggak sekalian? Kita sudah biasa. Sudah biasa? Waduh, jadi berasa spesial nih. Ini disangrai di mana, Pak? Di Depau. Di Rantai Pau? Oh. Iya.
Bisa ini kopi dari kebun saya sendiri. Ini dari kebun sendiri. Waduh, sendiri. lebih keren lagi nih. Iya. This is actually from his own farm. Saya biasanya suka agak panik, bukan panik, agak takut duluan kalau melihat kopinya warnanya terlalu gelap karena seringkali itu disebabkan si biji kopi disangrai warnanya hingga sangat gelap sehingga sebagian besar dari karakter halusnya terbunuh. Tapi kopi ini bersih banget dan enak banget dan ini kalau disangrai lebih muda menarik kali ya.